Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kita hari ini, IPS kelas 8, kita bahas di bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Dan sekarang kita berada di C, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Kita mulai di pengertian konflik menurut ahli. Menurut Robert M. Lawang mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Siapa saja yang dapat melakukan konflik? Semua orang dapat terlibat konflik. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Contoh konflik antara kelompok dan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas. Konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Nah, ada beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda, orang tua, suku, dan ras. Manusia yang lahir dari satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut itu sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Contoh, para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya
ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas, tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya suatu, baik itu bentuk fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dan individu. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan kiranya itu bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.